Hanli menjawab dengan "Aku tidak tahu" untuk semua pertanyaan, bersikeras bahwa kultivasinya hari ini adalah karena kerja kerasnya. Mengenai bagaimana ia mampu berkultivasi dan meningkatkan pada tingkat yang mengkhawatirkan ini, Hanli menggunakan cerita misterius yang telah ia persiapkan sebelumnya tentang bagaimana ia secara tidak sengaja memakan buah ajaib ketika ia masih kecil. Ia menceritakan hal ini kepada Paman Wang, lalu menyalahkan semuanya pada buah ajaib itu. Ia menyiapkan alasan ini secara khusus untuk menangani situasi seperti ini. Hanli tahu bahwa kebohongan yang dapat dipercaya harus terdiri dari 70% kebenaran dan 30% kepalsuan. Jadi buah ajaib yang ia gambarkan tidak hanya dari imajinasinya. Itu adalah buah yang telah dikabarkan selama ribuan tahun, yaitu buah sisik naga dari klan abadi. Dikatakan bahwa orang yang memakannya dapat terlahir kembali dan dapat terbang di langit. Mengenai apakah itu benar-benar ada atau tidak ada cara bagi Hanli untuk mengetahuinya. Tetapi terlepas dari itu, tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar memakannya. Begitu Paman Wang yang telah membaca banyak buku mendengar penjelasan Hanli tentang buah ajaib itu, matanya berbinar. Dia benar-benar menemukan sebuah buku kuno dari suatu tempat yang disebut catatan benda-benda ajaib, dan menemukan sebuah artikel mengenai buah sisik naga untuk diidentifikasi oleh Hanli. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, Hanli tentu saja tidak akan mengakuinya dengan mudah. Paman Wang juga hanya bisa terkejut oleh hal tersebut. Hanli juga mengatakan kepadanya bahwa begitu dia memetik buah itu, akar asli tanaman itu langsung layu dan mati. Dengan begitu, buah itu tidak akan ada lagi meskipun mereka kembali ke lokasi semula. Ini untuk memastikan pihak lain tidak akan mencoba bertanya-tanya untuk mencoba menemukan lebih banyak buah untuk dirinya sendiri, sehingga ceritanya berakhir. Adapun apakah orang ini akan serakah, mempercayainya sebagai kebenaran, atau mencoba pergi ke tempat lain untuk mencari buah seperti itu bukan urusannya. Biarkan dia menyibukkan diri dengan hal itu. Hanli tahu dengan jelas bahwa meskipun Paman Wang tidak seakan-akan dia sepenuhnya mempercayainya, dan meskipun Hanli telah menjawab semua pertanyaannya, tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar dia sesungguhnya mempercayainya. Pihak lain mungkin setengah percaya dan setengah ragu, antara percaya dan tidak percaya. Jadi, dengan Paman Wang ini, Hanli harus menghindari dan bersembunyi darinya jika memungkinkan di masa mendatang, serta lebih memperhatikan jika pihak lain curiga. Namun, Hanli percaya bahwa selama dia berhasil memasuki pembentukan fondasi, maka identitasnya akan sangat berbeda. Bahkan jika Paman Wang masih memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak akan memprovokasi dia semudah itu. Karena bagaimanapun, dunia kultivasi berbicara dengan kekuatan. Akhirnya, Hanli menepis pertanyaan tentang kultivasinya sendiri. Sedangkan untuk Paman Wang, tidak jelas apakah dia meminta maaf atas semua pertanyaannya sebelumnya, tetapi dia tidak mempersulit Hanli saat pendaftaran. Dia membantunya menyelesaikan semua dokumen dengan sangat mudah dan memperingatkannya tentang beberapa tindakan pencegahan yang harus dia persiapkan sebelum memasuki area terlarang. Hanli mengucapkan terima kasih secukupnya, lalu berpamitan dan pergi. Setelah dia kembali, dia menyapa lelaki tua itu dan menghentikan sementara pekerjaannya di kebun tanaman obat sehingga dia dapat mempersiapkan diri untuk ujian darah dan api tanpa gangguan apapun. Mendengar ini, lelaki tua itu terdiam beberapa saat. Dia menggunakan ekspresi aneh yang seolah-olah mengatakan, "Kau sudah mati," dan terus menatap Hanli. Hal ini membuat Hanli gelisah untuk waktu yang lama. Namun, yang mengejutkannya adalah sebelum Paman Ma pergi, dia tanpa ragu memberi Hanli 2 botol obat. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "1 botol untuk penggunaan internal, dan yang lainnya untuk penggunaan eksternal," ucap Tetua Ma. Dia kemudian terbang dengan alat sihir terbangnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tindakan ini sedikit menghangatkan hati Hanli. Setelah menghabiskan waktu bersama selama 2 tahun terakhir, dia mengerti bahwa meskipun temperamen lelaki tua itu eksentrik,
dia sebenarnya adalah orang yang berpenampilan dingin dan berhati hangat. Dia hanya orang yang sedikit gila dengan seni pembuatan obat. Karena dia diperlakukan dengan hangat sekarang, itu berarti sama saja Paman Ma sudah menganggapnya sebagai keponakannya. Hal itu membuat Hanli merasa tersentuh. 3 hari sebelum memasuki daerah terlarang, Paman Wang akhirnya mengirim Hanli sepucuk surat, mendesaknya untuk berkumpul di aula pertemuan untuk bersiap berangkat. Ketika Hanli tiba, para pengikut yang mendaftar untuk ujian darah dan api semuanya berkumpul di sana. Diam-diam saling menghakimi. Ada lebih dari 10.000 murid dari seluruh lembah mapel kuning yang berada di tahap kondensasi Qi. Hanli tentu saja tidak akan mengenal mereka semua, tetapi masih ada satu wanita yang sangat dikenal Hanli. Hanli tidak hanya mengenal wanita ini, dia telah melihat dan bahkan menyentuh seluruh tubuhnya. Dan itu adalah Junior Chen yang dibius dan hampir diperkosa oleh senior Lu. Setelah senior Lu dibunuh oleh Hanli, hal itu menyebabkan keributan kecil di lembah mapel kuning. Meskipun orang ini bahkan belum mencapai pembentukan fondasi, dia adalah pemilik akar spiritual yang bermutasi, dan itu menjadikannya murid tingkat rendah yang mendapatkan perhatian khusus dari eselon atas sekte tersebut. Adapun Junior Chen, setelah dia kembali karena alasan yang tidak diketahui, dia tidak membicarakan apa yang terjadi pada malam itu kepada siapapun dan menolak untuk membicarakan masalah itu. Akibatnya, senior Lu yang telah lama menghilang dianggap sebagai orang hilang. Setelah menghubungi berbagai murid dan mencari di dalam sekte tanpa hasil apapun, masalah ini perlahan-lahan terlupakan. Orang-orang seperti ini menghilang dari lembah sepanjang waktu. Bukannya situasi serupa tidak pernah terjadi sebelumnya, dan senior Lu bukanlah yang pertama atau yang terakhir. Setelah periode reaksi awal berlalu, tidak seorang pun di lembah mapel kuning pernah menyebut senior Lu lagi, seolah-olah dia tidak pernah ada. Situasi ini membuat Hanli merasa tenang, tetapi dia juga merasakan hawa dingin. Diperkirakan bahwa sebagian besar kultivator adalah orang-orang yang menahan keinginan mereka. Jika suatu hari Hanli sendiri menghilang, reaksi dalam sekte mungkin tidak akan sebesar reaksi yang mereka alami sekarang. Kemungkinan besar dalam sekejap mata, dia akan benar-benar dilupakan, dan tidak ada yang akan membuang waktu atau tenaga untuk mencoba menanyakan keberadaannya. Sejak dia masuk sekte, dia benar-benar membuat keputusan yang tepat dengan menjaga sikap rendah hati dan berhati-hati. Karena bagaimanapun, jalan kultivasi itu sangat panjang, jadi ada kemungkinan besar kecelakaan akan terjadi. Jika Hanli menarik lebih banyak perhatian pada dirinya sendiri atau melakukan hal-hal bodoh untuk pamer, maka seorang kultivator tingkat rendah yang bahkan tidak memiliki latar belakang dan dukungan seperti dia akan terhimpit sampai mati oleh keberadaan yang lebih kuat setiap saat di jalan kultivasi yang panjang. Dan kemungkinan untuk melangkah di jalan kultivasi kehidupan lain akan sangat rendah sehingga hampir tidak ada. Awalnya Hanli tidak begitu percaya dengan reinkarnasi, tetapi semenjak ia bersentuhan dengan dunia kultivasi, keraguannya pun mulai berkurang. Sikap Junior Chen jelas berbeda dari sebelumnya. Hanli tidak yakin apakah itu karena dia terpengaruh oleh pengkhianatan kekasihnya, tetapi dia tidak memakai riasan apapun. Dia tampak dingin tetapi anggun, dan seluruh tubuhnya memancarkan suasana yang menuntut orang asing untuk menjauh. Selama ini, beberapa pria muda mencoba berbicara dengannya karena mereka tertarik dengan kecantikannya, tetapi mereka semua ditolak mentah-mentah. Ekspresi dingin dan arogan wanita ini tidak hanya tidak mengurangi kecantikannya, tetapi juga menambah sedikit pesona misterius padanya. Itu membuat semua murid laki-laki di sekitarnya mencoba mengintipnya. Pesona macam ini bahkan lebih menarik daripada citra seorang wanita kecil yang pemalu dan menyenangkan yang dia miliki saat dia bersama senior Lu sebelumnya. Tetapi setelah Hanli melihat ini, dia merasa kesal karena tidak diragukan lagi bahwa seorang wanita yang membenci pria telah lahir ke dunia ini. Setelah mengalami pengkhianatan kekasihnya, mungkin tidak akan mudah bagi wanita ini
untuk membuka hatinya kepada pria lain. Dia mungkin bahkan memutuskan untuk menjadi tua dan mati sendirian. Junior John ini tidak mengenali Hanli. Hanli sengaja berjalan di depannya beberapa kali, tetapi dia hanya menerima ekspresi dingin sebagai tanggapan. Dia jelas melihatnya sebagai salah satu orang yang mencoba pamer padanya. Melihat itu Hanli merasa lega. Kekuatan efek samping pil afrodisiak benar-benar kuat. Wanita ini bahkan sama sekali tidak mengingatnya. Karena itu, hal terakhir yang perlu dikhawatirkannya pun hilang sepenuhnya. Namun, ketika dia memikirkan betapa bergairahnya dan menggairahkannya tubuh telanjang gadis itu malam itu, dan kemudian melihat betapa dinginnya dan bagunya penampilan Junior John sekarang, hati Hanli seolah dipenuhi dengan hasrat dan penyesalan. Mengenai alasan Junior John akan berpartisipasi dalam ujian darah dan api, kemungkinan besar berkat dia. Setelah kehilangan pil pembentukan fondasi, jika wanita ini ingin mencapai pembentukan fondasi, dia harus bertaruh untuk itu. Karena bagaimanapun, perjalanan ke daerah terlarang ini adalah satu-satunya jalan cepat untuk mendapatkan pil pembentukan fondasi. Para murid yang berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah terlarang di Lembah Mapal Kuning benar-benar elit sekte, dan semuanya pasti kuat. Jika menghitung para murid yang mencapai puncak lapisan ke-13, ada sebanyak 5 atau 6 dari mereka. Sebagian besar murid lainnya berada di lapisan ke-12, sedangkan Junior John berada di tengah lapisan ke-12. Murid-murid lainnya berada di lapisan ke-11 dan hanya ada 3 orang. Selain Hanli, ada seorang lelaki tua yang rambutnya sudah putih semua, dan seorang pemuda yang tampak berusia 16 atau 17 tahun. Melihat mereka membuat Hanli merasakan hawa dingin yang tidak nyaman di hatinya. Ketiganya mungkin hanya ada di sana untuk mengimbangi jumlah orang dan menjadi umpan meriam. Mengikuti kebiasaan masa lalu, murid tingkat rendah yang dapat memasuki area terlarang di 7 sekte besar tidak boleh lebih dari 25 orang. Jumlahnya hanya bisa kurang, tetapi tidak lebih. Selama beberapa kali terakhir, mereka tidak bisa mendapatkan cukup banyak orang. Biasanya, mereka hanya mendapatkan sekitar 10 orang untuk berpartisipasi dalam ujian darah dan api. Namun kali ini, bukan hanya jumlah maksimum yang tercapai, karena bahkan banyak murid elit muncul di sini. Ini membuktikan bahwa perjalanan ke daerah terlarang untuk mengumpulkan tanaman obat ini pasti akan melampaui standar normal di masa lalu. Dan jumlah orang yang bisa bertahan hidup pasti akan kurang dari seperempatnya. Melihat skenario yang diharapkan ini, Hanli selain mengutuk dalam hatinya, merasa benar-benar tidak berdaya. Tidak diragukan lagi bahwa para murid elit ini pasti telah diberi insentif tambahan oleh kekuatan yang lebih tinggi dalam sekte tersebut. Jika tidak, mereka tidak akan muncul di sini. Setelah mendengar dorongan dari Master Sekte Zong, 2 murid rendah memasuki aula sambil membawa nampan di tangan mereka. Salah satu nampan berisi kantong penyimpanan berulir emas. Nampan lainnya berisi setumpuk kecil batu roh warna-warni kelas menengah. Sepertinya sudah waktunya untuk memenuhi apa yang telah disepakati sebelumnya. Ini bisa dianggap sebagai dorongan untuk bertarung. Hanli berpikir bahwa ini sedikit jahat. Batu roh tingkat menengah pada dasarnya bebas dipilih oleh siapa saja. Hanli sudah memilih batu roh tingkat menengah dengan atribut tanah dan atribut api. Jadi ia memilih batu roh dengan atribut air. Namun, ketika perkakas spiritual dikeluarkan dari kantong penyimpanan, para murid memberikan pandangan waspada. Kantong penyimpanan ini tidak seperti kantong penyimpanan biasa. Kantong ini hanya membutuhkan indera spiritual untuk menyimpan barang, bukan kekuatan spiritual. Selain itu, kekuatan spiritual apapun yang disuntikan nantinya dapat diserap oleh barang-barang yang disimpan di dalamnya. Kantong ini juga mengganggu pemeriksaan indera spiritual seorang kultivator. Selama seseorang mengulurkan tangan, mereka akan dapat mengambil alat spiritual apapun yang disimpan. Mengenai barang apa yang akan mereka ambil pada akhirnya akan sulit untuk mengatakannya. Mereka hanya dapat menentukannya dengan merasakan tangan mereka. Kantong penyimpanan ini
dikhususkan untuk mengambil peralatan spiritual dan telah disempurnakan secara khusus untuk tujuan ini. Kalau tidak, kepraktisannya tidak dapat dibandingkan dengan kantong penyimpanan biasa. Dalam hal ini, siapa yang akan menggunakannya? Meskipun penuh dengan peralatan sihir berkualitas tinggi, peralatan sihir pertahanan lebih langka daripada peralatan sihir penyerang. Selain itu, sebagai peralatan sihir pertahanan dan penyerang berkualitas tinggi, karakteristiknya sangat berbeda. Jika seseorang dapat mengeluarkan alat sihir yang sesuai, peluang mereka untuk selamat dari ujian darah dan api pasti akan sedikit meningkat. Bagi para murid yang tidak memiliki alat sihir, mereka akan lebih teliti lagi. Namun Hanli tidak peduli. Dalam perjalanannya sebelumnya ke pasar kota, dia menyapu bersih seluruh koleksi harta karun yang telah dikumpulkan toko 10.000 harta karun selama bertahun-tahun dan berhasil memperoleh 2 alat sihir dengan kualitas terbaik. Belum lagi panji naga biru serta alat sihir berkualitas tinggi lainnya yang diperolehnya setelah itu. Oleh karena itu, jika hanya menerima alat sihir berkualitas tinggi saja, tidak membuatnya bersemangat. Ketika giliran Hanli melangkah maju, sebagian besar orang sudah mengeluarkan alat sihir ajaib dari kantong tersebut. Mengenai alat ajaib apa yang mereka ambil, mereka tentu tidak mengatakannya dan tidak mengeluarkannya untuk dilihat orang lain. Hanli mengelurkan tangannya ke arah kantong dan secara acak meraih benda yang tampak aneh. Hatinya menjadi gembira dan dia langsung memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan sambil meliriknya diam-diam. Setelah beberapa saat teralihkan, dia segera menyimpannya. Pada saat ini, orang di belakangnya sudah tidak sabar untuk maju. Ketika Hanli melihat ini, dia dengan bijaksana pergi dan kembali ke tempat dia berdiri semula. Setelah pemilihan alat sihir selesai, beberapa orang datang dari luar aula. Mereka adalah banyak pengurus yang dilihat Hanli saat pertama kali memasuki sekte. Paman Wang dan Pak Tuaya yang sangat dibenci Hanli termasuk di antara mereka. Semua orang itu memiliki ekspresi yang tidak biasa. Mereka semua dengan hormat mengawal seorang lelaki tua berwajah persegi di tengah mereka. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani berbisik satu sama lain. Lelaki tua itu tampak berusia sekitar 50 hingga 60 tahun dengan rambut yang agak memutih. Namun, ia memiliki wajah merah yang sehat dan kulit yang bersemangat dengan sepasang mata harimau yang tampak alami. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa orang ini memiliki watak yang teguh. Setelah pandangannya menyapu melewati murid, Hanli segera merasakan bahwa kelima isi perutnya dan keenam ususnya telah terlihat oleh orang ini, menyebabkan dirinya diliputi keheranan. Saat Master Zong melihat pria ini masuk, dia buru-buru menyambutnya sebagai Paman Li dengan sedikit sanjungan. Melihat ini, para murid sangat tercengang. Namun, ekspresi pengurus lain seperti biasa. Mereka tidak hanya tidak menunjukkan rasa jijik, tetapi mereka juga menunjukkan rasa iri yang besar ketika melihat tetua ini menanggapi Zong Lingdao dengan beberapa patah kata. Tampaknya, mendengar tetua ini menanggapi kata-katanya adalah kehormatan yang jarang dimiliki. Saat Hanli dan murid-murid muda lainnya yang tidak tahu apa-apa tercengang melihat pemandangan di hadapan mereka, Master Sekte Zong memperkenalkan tetua ini kepada kerumunan murid. Nama Paman Li adalah nama yang sudah lama didengar Hanli dan rekan-rekannya. Dia adalah salah satu leluhur bela diri formasi inti yang belum pernah mereka lihat, yang disebut leluhur bela diri Li. Perjalanan ke daerah terlarang ini akan dipimpin oleh leluhur bela diri Li bersama dengan satu regu pengurus, termasuk Paman Wang. Setelah Master Sekte Zong memperkenalkan dirinya, leluhur bela diri Li mengucapkan beberapa kata. Kita berangkat, dengan sangat jelas dan ringkas, mengakhiri pertemuan Hanli dan junior lainnya dengannya. Kemudian, dia memimpin dan meninggalkan aula. Hanli dan rombongan benar-benar tercengang. Namun, mereka buru-buru mengikuti dengan seksama atas desakan pengurus. Saat para murid meninggalkan aula, mereka menghirup udara dingin. Tepat saat mereka meninggalkan aula, mereka melihat monster perak cemerlang
yang besarnya lebih dari 20 zang melayang di udara. Tubuhnya yang besar menghasilkan keagungan yang menindas, menimbulkan perasaan tercekik. Leluhur Li berdiri di atas kepala monster itu dan memperhatikan mereka dengan acuh tak acuh. Han Li mengusap matanya dan kemudian dengan hati-hati melihat beberapa kali sementara jantungnya terus berdetak kencang. Apa yang jelas-jelas ia lihat adalah ular piton perak yang jarang terlihat. Namun ular piton ini sungguh luar biasa. Kepalanya memiliki tanduk hitam legam, membuatnya tampak semakin menakutkan dan jahat. Ini adalah kekuatan seorang ahli formasi inti. Dia bahkan mampu membuat binatang iblis ini menyerah dan mengikuti perintahnya sesuka hatinya. Ini sungguh luar biasa, gumam Han Li dalam hatinya. Han Li benar-benar terkesan dengan metode leluhur ini. Jika dia mencapai formasi inti, maka dia juga akan memiliki kekuatan sihir yang begitu besar. Han Li merasakan seluruh darah di tubuhnya mengalir mundur karena kegembiraan. Sebelum bertemu leluhur Li, Han Li merasa jalur kultivasinya yang samar dan kacau tidak jelas. Namun setelah momen keterkejutan ini, kekuatan sihir formasi inti yang amat menakjubkan ini memberinya sosok yang jelas untuk dijalani di jalur kultivasi. Dan itu sangat mengamankan keyakinannya untuk mengolah jalur keabadian. Semuanya maju dan berdirilah dengan baik. Kecepatan terbang ular piton perak bertanduk milikku jauh lebih cepat daripada peralatan sihir kalian. Seharusnya hanya butuh 2 hari untuk mencapai tujuan, ucap leluhur Li. Seolah-olah leluhur tidak melihat keadaan kacau di bawahnya. Setelah dia dengan lembut membelai tanduk besar ular piton perak, dia memberikan instruksi ini dengan ekspresi tenang. Seperti itulah Han Li dan rombongan berdiri di atas ular piton itu dengan rasa takut dan gentar serta bergegas menempuh perjalanan selama 2 hari 2 malam. Dan akhirnya mereka tiba di suatu gurun yang tak bernama. Leluhur ini benar-benar tidak berbohong. Kecepatan terbang monster ini benar-benar mencengangkan, jauh lebih hebat daripada kemampuan alat terbang muridnya. Namun itu wajar saja, karena memang tidak ada satupun dari mereka yang memiliki alat terbang yang bagus. Ketika mereka tiba, kerumunan murid menerima sedikit informasi dari para pengurus. Disinilah sekte-sekte sepakat untuk berkumpul. 7 sekte besar akan berkumpul di sana dan berangkat bersama-sama ke daerah terlarang. Itu karena kekuatan satu sekte atau klan tidak cukup untuk memasuki daerah terlarang. Waktu yang ditentukan adalah besok pagi. Namun, karena daerah terlarang berada di dalam batas provinsi Jing, lembah Mabal Kuning dianggap sebagai setengah tuan rumah. Akibatnya, sekte tersebut tiba sehari lebih awal dan akan menunggu sekte lainnya di gunung ini. Saat ini, kerumunan murid dapat bergerak bebas. Namun besok, mereka harus berkumpul bersama dan bergerak dengan tertib. Karena para pengurus telah berkata demikian, Han Li dan yang lainnya pun bubar. Mereka pergi ke gunung untuk melakukan urusan mereka sendiri, membuat beberapa persiapan terakhir menjelang pertempuran besar. Jadi, di antara 20 murid berpakaian kuning, ada yang duduk bersila dan mengasah semangat mereka, dan yang lain mengeluarkan alat sihir mereka dan terus-menerus membersihkannya. Ada juga yang melamun dengan pandangan kosong dan tampak sangat khawatir. Namun ada juga beberapa orang yang mengobrol seperti biasa dengan santai. Mereka benar-benar santai, seolah-olah sedang dalam perjalanan wisata. Han Li memberi perhatian khusus kepada beberapa orang ini. Pada saat ini, Han Li mendengar suara langkah kaki di belakangnya, dan dia sedikit mengernyitkan alisnya. Agar tidak menarik perhatian, dia sengaja memilih untuk duduk sendirian di sudut yang biasa-biasa saja. Untuk apa seseorang datang ke sini? Pikir Han Li. Saudara mudahan, saya bernama Siang, memberi hormat kepada Anda. Saya ingin berbicara dengan murid muda tentang perjalanan besok pagi ke daerah terlarang. Ini menyangkut hidup atau mati saudara muda. Bisakah kita berbicara? Suara tua namun halus itu menyebabkan alis Han Li menjadi makin tegang. Meskipun Han Li belum melihat pemilik suara itu, Han Li sudah tahu bahwa pria ini licik
dan bisa dianggap tidak dapat dipercaya. Dia langsung berasumsi bahwa masalah telah datang untuk menemukannya. Namun, Hanli mengerti bahwa lebih baik menyinggung seorang pria daripada menyinggung seorang penjahat. Meskipun dia sama sekali tidak mau, dia dengan enggan berbalik dan melihat dua orang di belakangnya, satu tua dan satu pendek. Setelah melihat dengan jelas penampilan kedua orang itu, Hanli mendesah dalam hati. Mereka ternyata sama seperti dirinya, murid yang telah berkultivasi hingga lapisan ke-11. Yang satu tampak tua, tetapi matanya menunjukkan sedikit kelicikan. Yang lain tampak jujur namun naif. Jelas bahwa dia adalah anak muda yang tidak berpengalaman. Pasangan aneh ini telah mencarinya, menyebabkan Hanli benar-benar merasa sedikit terkejut. Namun, Hanli samar-samar menebak tujuan mereka datang setelah berpikir sejenak. Apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiran saudara senior? Hanli bertanya dengan dingin tapi sopan. Namun, dia menggunakan nada yang tidak akrab, yang tidak diragukan lagi, menunjukkan usahanya untuk membuat mereka mundur dari situasi yang canggung. Jelas, wajah senior siang ini jauh lebih tebal dari yang dibayangkan Hanli. Dia tidak hanya tidak mempermasalahkan nada bicara Hanli yang dingin, tetapi juga menggunakan nada yang akrab dan antusias. Apakah saudara mudahan punya rencana bagus untuk perjalanan besok ke daerah terlarang? Kekuatan sihir kita cukup lemah. Sangat mungkin kita akan menjadi yang pertama jatuh dalam pertempuran sengit dengan sekte lain. Bukankah lebih baik bagi kita untuk berunding dan memikirkan tindakan balasan? Ucap senior siang. Ketika Hanli mendengar ini, dia mengedipkan matanya beberapa kali dan tidak berbicara. Meskipun demikian, dia sepenuhnya yakin dengan niat pihak lain. Kata-kata mereka cukup dekat dengan tebakannya sendiri. Tampaknya, si perencana tua ini berencana untuk menjaring beberapa pengikut yang memiliki kekuatan sihir lemah dan menyuruh mereka bergerak dan bertarung bersama. Dan itu akan meningkatkan keamanan sekaligus peluang mereka untuk bertahan hidup. Namun, Hanli jelas memahami bahwa tindakan ini memiliki keuntungan dan kerugian. Jika orang-orang berkumpul di satu tempat, area yang bisa mereka cari akan jauh lebih sedikit, sehingga jumlah obat-obatan spiritual yang bisa mereka temukan pun berkurang drastis. Mengenai bagaimana obat-obatan spiritual akan didistribusikan pada akhirnya, itu juga sulit dikatakan. Mungkin akan ditentukan oleh kekuatan. Hanli tentu saja tidak tertarik sedikit pun pada aliansi. Tidak hanya tidak ada keuntungan, tetapi dia juga kemungkinan besar akan digunakan sebagai umpan meriam. Adapun si penipu tua ini, ia mungkin tidak punya niat baik dan pasti akan memanfaatkan krisis demi keuntungan pribadi dengan melakukan manipulasi demi kepentingan pribadi. Orang tua itu melihat bahwa Hanli tetap terdiam setelah dia selesai berbicara. Dia tidak bisa menahan rasa cemas, jadi dia berkata dengan gugup, "Aku sebenarnya punya ide." Mungkin Junior pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya, tetapi ide ini benar-benar akan memastikan selamat melalui perjalanan. Ucap senior siang. Orang tua itu memasang ekspresi yang sangat misterius dan meremas kerutan di dahinya sejenak. Namun di sisi lain, Hanli merasa penampilannya cukup lucu. Pemuda berambut kuning di sebelahnya tampak sangat mengagumi si tua penipu ini. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia memperlihatkan ekspresi penuh harap kepada lelaki tua itu. Karena dia sama sekali tidak akan bergabung dengan aliansi mereka, Hanli tidak mau terlibat lebih jauh dan menolak mentah-mentah. "Maafkan saya tidak terbiasa bekerja sama dengan orang lain. Saya juga tidak berniat melakukannya kali ini. Jika saudara bela diri senior ingin bergandengan tangan dengan orang lain, maka sebaiknya mencari saudara bela diri junior lainnya," ucap Hanli. Hanli berbicara sangat lugas dan tajam. Hanli tahu bahwa hanya dengan menunjukkan dengan jelas bahwa dia bukanlah seorang pemula yang tidak berpengalaman, dia akan mampu membuat pihak lain menyerah dan tidak harus berselisih dengannya. Jika senior siang ini merasa ada sedikit peluang untuk meyakinkan sesama anggota sekte, dia kemungkinan besar akan terus mengganggunya. Dan Hanli
tidak ingin terus-menerus diganggu oleh orang ini. Ketika Pak Tua Siang mendengar ini, ia menyadari bahwa ia mencari sasaran yang salah. Meskipun orang di hadapannya tampak cukup muda, kata-katanya terlatih dan hati-hati. Ia juga merupakan orang yang berpengalaman yang telah melewati cobaan dan kesulitan. Pak Tua Siang tidak lagi berbicara omong kosong dan pergi dengan ekspresi sedikit marah. Hanli melihat mereka menuju ke arah murid lain yang saat itu sedang bermeditasi di atas sebuah batu. Hanli tersenyum tipis dan membalikkan tubuhnya, terus mengamati beberapa anggota sekte yang terkenal. Namun, kali ini dia melihat Junior Chen dan seorang wanita dengan penampilan biasa berdiri di sampingnya. Ada beberapa pria berbakat dan tampan yang samar-samar berkumpul di dekatnya. Sudut mulut Hanli bergerak beberapa kali. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia merasa tidak senang terhadap beberapa pria itu. Dia akhirnya memutuskan bahwa apa yang tidak terlihat tidak ada dalam pikirannya, dan mencari tempat yang tidak berpenghuni untuk menutup mata dan beristirahat. Seperti itulah, dan pagi berikutnya telah tiba. Semua murid tiba di puncak gunung sekali lagi dan kemudian berdiri dalam barisan yang teratur, sembari menunggu kedatangan sekte abadi lainnya. Setelah menunggu selama beberapa jam, mereka belum melihat seorang pun. Hal itu menyebabkan Hanli mengutuk dalam hati. Dia hampir menduga bahwa sekte lain melakukan ini dengan sengaja untuk menguras kekuatan fisik semua orang dari lembah mapel kuning. Namun, yang membuat Hanli merasa lebih putus asa adalah kebetulan sekali Junior Chen telah ditugaskan untuk berdiri di sebelah kanannya. Dengan aroma tubuhnya yang familiar sesekali memasuki lubang hidungnya, imajinasinya agak lepas, seolah-olah dia kembali ke malam yang sangat memikat itu. Demi menutupi keanehan di wajahnya, karena tak ada pilihan lain, Hanli menundukkan kepala dan berpura-pura tampak sangat gelisah. Namun, hatinya dipenuhi dengan keluhan yang tak ada habisnya. Dia wanita cantik, tetapi apakah kecantikannya bisa membuatnya kehilangan kendali diri? Leluhur Li yang sangat dikagumi Hanli ini berdiri paling depan. Ia berdiri dengan wajah menghadap ke langit dan mampu berdiri dengan cara seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Tidak diketahui apakah ia melakukan perjalanan mental atau sedang merenungkan sesuatu. Tiba-tiba, Hanli merasakan ada gangguan di sekelilingnya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengangkat kepalanya. Semua anggota sekte lainnya menatap ke langit tanpa kecuali dan menatap ke cakrawala. Hanli juga mengikuti pandangan mereka. Dia melihat ada beberapa garis cahaya berkelap-kelip seperti bintang langit biru tua yang secara bertahap membesar. Beberapa saat kemudian, serangkaian titik hitam juga muncul. Di bawah titik-titik hitam itu, lampu-lampu perak berkelap-kelip. Titik-titik hitam itu tampak menunggangi garis-garis cahaya bintang di langit. Melihat keajaiban ini, semua orang menjadi semakin gelisah. Diamlah, ini adalah alat sihir terbang milik sekte penghapus kekosongan, Sutra Salju Pelangi. Jangan membuat keributan dan kehilangan muka demi lembah mapel kuning kita. Seorang pelayan setengah baya yang pendek dan gemuk menoleh untuk memberikan beberapa teguran. Kata-kata itu cukup efektif. Kegelisahan itu segera reda, dan setelah itu hanya ada bisikan-bisikan sesekali. Pada saat ini, titik-titik hitam itu sudah terlihat jelas. Masing-masing dari mereka adalah seorang kultivator yang mengenakan jubah tahu abu-abu. Mayoritas dari mereka adalah pendeta tahu sejati. Masing-masing memegang tongkat ekor kuda dengan rambut mereka diikat menjadi sanggul. Namun, mereka yang tidak mengenakan jubah tahu tampak seperti manusia biasa, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang terlindungi yang belum meninggalkan rumah. Hanli dan yang lainnya melihat dengan jelas bahwa bintang-bintang di bawah kaki mereka sebenarnya adalah jembatan pelangi putih kaku yang ditutupi bintik-bintik cahaya putih keperakan yang menyilaukan. Tidak diketahui bagaimana bintik-bintik cahaya itu tertanam di dalam objek tersebut. Saat Hanli mengamati pemandangan dengan seksama, jembatan pelangi
yang membawa anggota sekte penghapus kekosongan turun di gunung dan mendarat di seberang lembah Mapal Kuning. Pemimpin mereka, seorang pendeta tahu setengah bahaya, menggerakkan tangannya dengan ringan dan cahaya putih menyala. Jembatan sutra salju pelangi menghilang dan di tangannya muncul sebuah benda brokat. Saya tidak menyangka bahwa Dermawan Li akan memimpin kali ini. Pendeta tahu Fu Yunzi menyapa Anda, ucap Fu Yunzi. Pendeta tahu ini berjalan beberapa langkah ke depan leluhur Li dan berbicara dengan gembira. Dilihat dari nada bicaranya, sepertinya mereka adalah kenalan. Jika Taois tua yang suka bercanda ini bisa datang, mengapa aku tidak bisa datang? Leluhur bela diri Li berkata terus terang dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di setiap sekte, kita adalah yang paling lambat memasuki formasi inti. Jika kita tidak melakukan tugas-tugas ini, siapa yang akan melakukannya? Ucap Fu Yunzi. Pendeta tahu itu tidak keberatan sedikit pun, dan dia mengayunkan tongkat ekor kuda sambil terus tersenyum. Taois tua yang suka bercanda ini licik dan licik. Terakhir kali, kau membawa penderitaan kepadaku. Jangan harap kau akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya lagi, ucap leluhur Li. Apa yang dimaksud dengan Dermawan Li? Mengakui kekalahan taruhan adalah hal yang benar-benar pantas. Siapa yang mungkin dirugikan? Ucap Fu Yunzi. Pendeta tahu itu hanya tertawa. Ketika leluhur Li mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Tampaknya dia akan marah. Tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan melangkah dengan anggun, serta dengan enggan berkata, setelah bongkahan esensi besi itu disempurnakan menjadi pedang biru besarmu, kekuatannya meningkat pesat. Aku menghabiskan 10 tahun untuk memurnikannya, tetapi tetap saja harus memberikannya dengan murah kepadamu, ucap leluhur Li. Kata-katanya mengandung banyak keluhan. Jelas bahwa dia merasa sangat sakit hati atas esensi besi itu. Ternyata Master Abadi Li yang terkenal itu sangat peduli dengan sepotong saripati besi. Baiklah, kali ini aku akan bertaruh barang lain, yang pasti lebih hebat dari saripati besi itu. Jika kau memenangkan taruhan ini, kau akan bisa menebus kekalahanmu sebelumnya. Pendeta tahu itu berkata sambil tersenyum serta memutar jenggotnya.